Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadriansyah di program kerja individu saya, yaitu belajar bahasa pemrograman C++. Pada seri terakhir atau modul terakhir ini, kita akan mencoba membangun sebuah program berdasarkan apa yang kita pelajari di modul 1 hingga modul 4. Jadi ini pembangunan project dengan menggabungkan materi-materi yang sudah ada, yaitu pada modul 1, kemudian ada modul 2 tentang operator, modul 3 percabangan dan perulangan, modul 4 fungsi dan prosedur. Kita akan mencoba membangun sebuah program berdasarkan materi-materi itu. Oke, di sini kita akan membuat sebuah kalkulator switch, yang dimana kalkulator ini merupakan kalkulator sederhana dengan operasi-operasi berdasarkan materi yang sudah ada. Saya akan menjelaskan satu persatu. Pada program ini, kalkulator ini, kita membutuhkan perulangan, percabangan, serta fungsi untuk project kalkulator ini. Yang pertama, kita akan menyiapkan sebuah variabel global, yaitu float hasil, yang dimana hasil ini akan menyimpan nilai berdasarkan operasi kalkulator yang sudah ada, misalkan pertambahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian secara sederhana. Kemudian kita siapkan sebuah fungsi untuk perhitungan kalkulator tersebut, di mana fungsinya itu terdiri dari tambah, kurang, kali, dan bagi, yang dimana masing-masing bertipe data float dengan parameter berupa dua buah parameter, yaitu 61 dan 62, yang dimana nanti si fungsi ini akan mengembalikan hasil dari operasi berdasarkan nama yang sudah ada. Kalau tambah dia menambah, kurang dia mengurang, dan seterusnya sampai di pembagian. Jadi kalkulator yang kita bangun hanya terdiri dari tambah, kurang, kali, dan bagi. Karena kita akan membangun kalkulator yang sederhana. Oke, langsung di fungsi utama. Yang tadi itu fungsi buatan berdasarkan modul 4. Kemudian di fungsi utama kita siapkan variabel OP untuk pemilihan operator. Misalkan si user ini ingin menambahkan atau mengurangkan nilai, mengkalikan nilainya, membagi, dan menambah. Kemudian ada operator pilih, variabel pilih maksudnya. Kemudian persiapan variabel 61, 62, dan 63. Kemudian ada variabel dengan tipe data boolean ulang, yang dimana nanti si user ini bisa melakukan perhitungan sebanyak yang ia mau. Si user nanti akan dihadapkan pilihan apakah dia ingin menambah, mengurang, mengali, atau membagi menggunakan operator ini. Kemudian di input berdasarkan apa yang keinginan user. Kemudian untuk pada saat programnya berjalan pertama kali, si user ini diharuskan untuk memasukkan dua buah nilai, karena kita akan melakukan operasi pada kedua buah nilai ini, yaitu kita menggunakan variabel 61 dan 62. Nah, di sini kita menerapkan materi pada modul 3 percabangan perulangan, yaitu perulangan do while. Dimasukkanlah si variabel itu, kemudian dihadapi dengan percabangan, yang dimana si percabangan ini akan menimbang apakah pada saat ini itu merupakan repetisi yang lebih dari satu atau tidak. Apabila program ini baru pertama kali jalan, maka si program akan langsung uh, mengalihkan program ke switch, yaitu di sini pada materi modul 3, yaitu tentang percabangan switch berdasarkan pilihan si user. Apabila dia pertambahan, dia menjalankan fungsi pertambahan. Apabila pengurangan, dia pengurangan, dan seterusnya sampai pembagian. Nah, isi dari setiap case atau pilihan yang ada pada switch ini, itu yang pertama sebenarnya sama aja. Kita bahas salah satunya saja, yaitu yang pertambahan ada percabangan dalamnya pada modul 3. Percabangan if else, yang dimana apabila ini merupakan repetisi yang bukan pertama, maksudnya ini bukan pada saat program ini baru pertama kali dijalankan, maka yang dijalankan itu yang else. Berarti dia melakukan hasil dengan memanggil fungsi tambah dengan parameter 61 dan 62 sesuai dengan input. Nah, apabila dia yang repetisi, yang tadinya ini 61 diganti jadi hasil yang tadinya 62 diganti jadi 63. Karena 63 ini dia input yang merupakan penambahan nilai baru dari nilai yang sudah ada. Yang dimana hasil ini hasil dari sebelumnya. Misalkan di perulangan pertama
kita nambah bilangan nih, 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, hasil ini berarti nanti nilainya 2, ditambah dengan nilai yang kita input baru, gitu. Itu isinya. Nah, setelah di outputkan hasil dari operasi yang ada, kemudian program akan menanyakan si user apakah dia ingin melanjutkan operasi tersebut apa tidak. Apabila dia ingin melanjutkan, if yes, if y atau y kecil dan uppercase atau lowercase, maka dia ngulang. Maksudnya ngulang sini, kita lakukan pemasukan nilai yang baru. Apabila tidak, programnya berhenti. Seperti itu. Oke, langsung saja kita coba programnya. Kita jalankan. Nah, kita dihadapkan dengan output bahwa kita ingin program ingin kita melakukan input pilihan tambah, kurang, kali, atau bagi. Kita coba dulu yang tambah saja. Kemudian masukkan dua operan atau kita ingin melakukan operasi pada nilai apa. Misalkan 1 dengan 2 saja. Berarti kita akan menambahkan nilai 1 dan 2. Hasilnya 3. Apakah kita ingin melanjutkan? Ya, kita ingin melanjutkan misalkan. Kita ingin mengalihkan nilai ini dengan 2. Berarti 3 kali 2. Operan baru maksudnya kita ingin mengalihkannya dengan nilai apa? Hasilnya 6. Nah, apabila kita ingin memberhentikan programnya, kita input dengan N, maka programnya berhenti. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengikuti materi dari awal hingga akhir, dari modul 1 hingga sekarang, yaitu pada saat pembangunan proyek ini. Saya harap ilmu ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas segala perhatian dan dukungan dari teman-teman semua.